Hei, MI Daruku Anantaburo. Selama antum berada di Antaburo, nanti Allah akan menggerakkan antum dan Allah akan menggerakkan dengan cahaya Al-Quran antum untuk hiasi langit Nusantara dengan profesi-profesi antum nanti. Siap? Siap. Oke, kalau siap berarti anak harus maju ke depan. Punten. Kalau anak berada di situ terus, antum aman hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti dia bilang, wah kayaknya hari ini yang bicara kayak meruqyah. Pegang mikrofonnya Kak. Angkat mikrofonnya. Kayak gini maksudnya angkatnya Kak. Enggak kayak gini. Assalamualaikum. Namanya siapa? Putra. Dari mana Putra? Jakarta. Jakarta. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Punya wali kelas siapa? Kok hampir lupa wali kelas mau? Oke. Dan hari ini Putra membaca narasi ini. Silakan. Setiap karakter santri itu unik. Ulangi nak. Setiap karakter santri itu unik. Syukran Putra. Putra kelas 6. Kami datang ke Sumatera beberapa waktu lalu. Anak kelas 6 yang gak pernah merasakan pesantren. Anak kasih mikrofon. Antum tahu apa yang terjadi? Dia maju ke depan. Anak kelas 6 loh Kak. Tapi dia gak pernah di pesantren. Pas maju ke depan, terjadi gempa 8,9 sekali. Karena dia di pesantren, udah terbentuk mentalnya. Bersyukur ada di pesantren. Makanya Anda bilang di awal, banyak yang cemburu sama antum. Mereka pengen banget kayak antum. Itu gak percaya, kita coba lagi. Senang saya kayak gini, saya pikir. Pasti ente mengirakan, tenang, materi kayak gini, pasti bicaranya duduk di situ. Enggak. Pak Diki udah tahu mikrofon kami pasti wireless. Dan yang deg-degan hari ini pasti orang yang di depan anak, betul? Dan dia mengatakan, waduh, kayaknya anak tahu gitu anak duduk paling belakang, betul nggak? Nggak, kasihkan ke belakangnya, brother. Kasih ke belakang. Standby. Tenang kawan, tenang. Dan dia mengatakan, wah, kayaknya ada yang bicara ini. Dan yang deg-degan, paling deg-degan hari ini, selain dia adalah orang yang di belakangnya, betul nggak? Tenangkah, kasihkan ke samping kanan. Tenang kawan, tenang. Kasihkan ke depannya nak. Ketika mikrofon ini ke belakang, maka dia mengatakan apa? Alhamdulillah ya Allah. Kasihkan ke depannya nak. Kasihkan ke Putra. Kembalikan ke bapak yang satu ini. Sebentar Kak. Sedikit. Ini namanya hipnotis. Jadi ustaz-ustaz, untuk mendiamkan mereka kalau lagi ramai, tak perlu dengan teriakan. Cukup dengan media, wasailul idoh kayak gini, pasti semua dia. Ketika mikrofon ke belakang, dia senang banget tadi. Dia bilang, alhamdulillah ya Allah, yes. Ternyata di mikrofon balik lagi ke bapak yang satu ini ya. Tenang Kak. Standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana Faiz Azizi? Tangerang. Kelas berapa? Wali kelasnya siapa? You aman karena you duduk sambil bicara di situ. Sekarang maju ke depan hari ini. Seneng saya lihat anak-anak itu. Di sini Faiz. Bisa pinjam mikrofonnya? Baik. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Lihat kamera. Siap ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum.
Saya ulangi, nah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya, kawan. Itu contoh. Antum tahu apa itu? Namanya hipno, Ustaz. Hipno itu dipegang pundak sebelah kanan, maka nama dia sampai kapanpun adalah Happy Chandra. Kau pakai namamu? Pakai namamu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya. Lihat ke depan. Mulai. Assalamualaikum, saya Faisal Gizi dari Tangerang. Oke, good. Lihat lagi ke depan. Lihat lagi ke depan. Sampai mana tadi Ustaz? Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ana ulangi. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Faisal Gizi. Sampai jumpa. Kalau antum bilang, Pak Happy, saya juga bisa kayak gitu mah. Anak UI jurusan komunikasi, maju dia ke depan dengan yellow jaketnya. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Dia nggak terbentuk Ustaz mentalnya. Makanya anak percaya kalau anak Mahat bisa seperti itu. Masya Allah. Dibaca Faiz Azizi. Setiap karakter santri itu unik. Terima kasih Faiz Azizi. Ini ada hadiah buat kamu. Ambil gambar. Orang tuanya akan melihat di Instagram nanti ya. 3, 2, mulai. Terima kasih. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Kembali. Dia ada pakai screen. Masya Allah. Dalam hitungan 5 mundur, fokus kembali. 5, 4, masih terdengar noise di sayap kanan. 3, 2, sudah terbentuk mereka Ustaz. Anak datang ke Medan, ada pesantren, udah 7 tahun, rame banget santri ini. Ketika ada ketuk itu mikrofon, ada anak paling pojok, dia teriak, "Bang, kenapa kok ketuk-ketuk itu mikrofon?" Layak hak, mereka nggak paham. Kalau antum paham, anak ketuk mikrofon pasti semua dia. Fahim tuh? Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Ini angkatan keberapa? Dari angkatan pertama sampai angkatan ke-8, karakternya pasti berbeda-beda. Betul tak Pak? Termasuk antum. Dan antum akan bilang, Pak Happy, janganlah kau sok tahu. Dari mana kau tahu karakter kami? Hey, I know your character. Ana araftu syu'unakum wa ahwalakum. Ana bisa paham karakter antum. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Tuh sedikit. Yang lagi mengheningkan cipta langsung astagfirullahaladzim. Antum bilang, oke Pak Happy, saya akan menunjukkan karakter kami angkatan ke-8 ini dengan haqqas syu'un wal ahwal. Karena apa? Anak-anak UI hari itu berkumpul hampir 2.500 orang. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Ini antum lihat tulisan ini. Putri silakan dibaca. Mulai. Mana suara Putri? Antum lagi mengheningkan cipta. Ulangi. Silakan Putri, ini dia. Mulai. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Mana yang benar? Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing, atau setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing? Bapak bilang yang kedua. Kalau antum bilang setiap orang tajam, setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Angkatan pertama tajam pada bidangnya. Dia pintar mungkin dengan eksaknya. Angkatan ke-8, antum juga sama. Antum punya maziyah, kelebihan yang tidak dimiliki oleh angkatan 1 sampai ke angkatan ke-7. Buktikan. Ini gambar apa? Putra, gambar apa ini? Putra, gambar apa? Hai, ini silet laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah amazing, I love it.
tajam dia kawan. Tapi dia punya kekurangan, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Antum bilang, oh iya benar juga. Apa antum pernah melihat di Ketapang ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya abang itu, bang, lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan nggak selesai itu urusan kawan. Putri, ini gambar apa nak? Kapak, lah mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, anak waktu di Gontor dulu belum pernah dengar ada santri melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya, antum juga punya maziyah, kelebihan, nukson dan kekurangan. Akhirnya apa? Semua sebelum pandemi kumpul di satu titik. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Mereka mencari karakter itu. Salah satunya adalah dengan mengangkat kedua tangan seperti ini. Yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia harus berbayar masuk ke ruangan itu 750.000 per 15 menit. Datang dari Padang, Pak Chandra, sengaja kami datang dari Padang, Pak Chandra. Kami ingin tahu karakterku di mana. Datang lagi dari Medan, Pak Happy, aku ingin tahu karakterku di mana. Sekarang antum nggak perlu datang ke UI hanya untuk berbayar 750.000 hanya untuk mencari karakter itu. Cukup di sini kawan. Antum siap? Ya. Antum udah outbound tadi sore hari. Ya, tunjukkan semangat antum di sini. Angkat kedua tangan antum dan hitungan 5 mundur seperti mereka. 5, 4, 3, 2, 1. Keren banget. Timothy Media, Lantaburo, ambil nih gambarnya. Antum udah fokus banget. Yang mengangkat kedua tangan hari ini angkatan ke-8 yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kalau ngangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah nggak seimbang, berarti kesehatannya nggak seimbang. Pasti lagi ngukur-ngukur. Siap ya kaya? Di Lantaburo, di Ketapang belum kita lakukan ini. Sekarang antum do it now people. Ketika saya mengatakan buka, tanganmu terbuka. Tapi ketika Nabi bilang tutup, tangan langsung tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Kemanapun anda pergi, antum ngikutin betul nggak? Karena antum takut salah. Ada juga yang di belakang sambil istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Kenapa biar seperti itu? Karena antum hari ini diuji. Antum termasuk angkatan ke-8 yang fokus atau tidak fokus? Posisikan tangannya, mau tepuk tangan kah? Antum lihat, applause hipnotik. Anak UI hari itu berkumpul 2.500 orang. Hanya untuk materi apa? Bukan smart motivation, bukan spiritual motivation, tapi mereka hanya latihan tepuk tangan selama 2 jam. Antum nggak perlu kesana, cukup di sini kan? Standby, mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Antum masih fokus. Dan Alan Barbara mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah, percaya diri dia di bawah 30%. Hey angkatan ke-8, selamat pagi. I like it. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Ya, jangan dulu ke materi berikutnya, cukup di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul?
Itu bagus banget ya Allah, kapan malamnya? Selamat pagi. Hey, orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyya dulu ala siha. Kalau tepuk tangan bareng pasti benar. Putri dulu. Umi, itu fokus banget dari belakang. Ada yang sambil baca ayat kursi di sini kawan. Ya Allah, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Siap ya? Yang salah Kak, maju ke depan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Putri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Semakin pelan tepuk tanganmu, berarti suksesmu pelan-pelan. Selamat pagi. Itu dong Kak. Sudah cukup. Dan yang putri mengatakan apa? Alhamdulillah. Kagak ada malamnya ya. Stand by brother. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Aman kawan. Semuanya selamat pagi. Selamat malam. Tenang guys. Yang putih juga hampir nempel dari tangannya. Tangan hampir nempel dan nggak jadi. Gak terasa, sudah jam 9. Antum masih semangat? Oke, stand by kembali. Saat pandemi kami tak bertemu dan tabur. Betul gak Pak Dik? Hanya WhatsAppan aja dengan Pak Kiai dengan teman-teman dan tabur. Tapi awal pandemi tahun 2020 bulan Maret hari itu Umi, kami diberi amanah oleh protokoler untuk merapat ke satu pesantren dan pesantrennya ada di sini. Siapa yang tahu ini kira-kira pesantren apa dan di mana kepulauan ini atau negara ini ada di mana? Ada yang tahu? Apa namanya? Brazil. Siapa yang Brazil? Nah, mana tuh? Apa nak? Brazil. You adalah orang ke-215 setelah Makassar yang menjawab ini Brazil dan jawabanmu salah. Anda tahu gak? Awal pandemi kami diminta untuk datang ke satu negara ini, satu kepulauan ini. Dan kami harus motivasi orang-orang yang berada di pesantren tahfidzul Quran yang berada di tanah ini. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di kepulauan Solomon Island. Ketika landing di sana, Masya Allah, kami melihat para orang tua santri sebelum acara mereka mencari nafkah, mencari rezeki sampai seperti ini. Saat itu kami dibawa protokol menuju ke satu titik pesantrennya Ustadz. Ketika nyampe ke lokasi pesantrennya, ana baru tahu ternyata Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum melihat ma'hadnya. Antum melihat tempat dia murojaah Al-Quran. Antum melihat kostumnya tak elok dipandang. Santri tapi gak punya jilbab. Santri gak punya kerudung. Santri gak punya peci. Karena mereka negara termiskin se-Asia Pasifik. Tapi mereka ingin belajar Al-Quran. Kenapa lagi-lagi anak mengatakan orang Solomon ketika melihat postingan anak hari ini, mereka cemburu sama antum. Mereka pengen banget kayak antum belajar menjalani samudra Al-Quran. Di segmen 3 kami tanya kepada mereka, hey Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk kayak gini? Satu anak kelas SD kelas 5 mengatakan, Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19. Kami diserang wabah senawar bertahun-tahun lamanya Pak Henry. Dan kami penasaran dari mana sumber wabah itu nak. Kami dibawa hari itu ke satu titik. Mereka terpuruk gara-gara sebuah pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit nak. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Mereka nggak mau dekat dengan pohon ini. Di pertengahan bulan Ramadan saya masih ingat mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menghancurkan pohon ini. Malam itu kami menyaksikannya. Mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah, yang muslimnya hanya 3% kawan, sisanya 97% non-muslim. Yang muslim mengatakan, dia berteriak kepada Rabbnya, ya Rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah.
Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Biidznillah azza wa jalla, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Mereka yang muslimnya 3% aja yakin dengan rohnya, apalagi antum. Tidak ada lagi generasi kelas 6 angkatan ke-8 yang mengatakan, Pak Happy, saya bingung nanti saya mau kemana ya Pak Happy ya. Nanti Allah yang akan mengiring antum selama antum bersahabat dengan cahaya Al-Quran. Apa hikmah dari alam Solomon hari itu? Pertama, kita harus bangkit dari keterpurukan. Orang mengatakan tentang Lata Buro, biar kubur kata-kata itu, biar kita bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Yang kedua, ada yang mengatakan, Pak Happy, saya itu tetap gak pede, gak percaya diri Pak Happy, udah kelas 6 ini. Mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Yang ketiga, kalau ada yang mengatakan kelas 6 tahun ini, Pak Happy, kami ini pondoknya masih kecil Pak Chandra. Pak Happy, kami ini hafalannya masih kecil. Pak Happy, rumah kami kecil. Kalau ada yang mengatakan itu, berarti dia belum tahu bidak catur ini. Antum kalau suka main catur dulu ya. Ini ada pion kawan. Dalam permainannya, ini kecil. Tapi dalam permainannya dia nggak boleh mundur. Yang putar berikutnya, sampaikan salam cinta kami untuk orang tua antum. Tidak ada lagi orang tua yang ketika antum pulang nanti ke rumah, di dalam rumah masih banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Antum lihat bapak ini. Bapak ini lagi ngapain? Bapak ini lagi marah, lagi berteriak. Dia sambil berteriak kepada anaknya, "Hai, Lata Buro udah dibentuk karakternya 6 tahun lamanya. Jangan sampai karakter antum jatuh luluh lantak gara-gara teriakan yang tidak elok." Antum lihat, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang. Pohon aja bisa tumbang di Solomon, apalagi kita diteriakin sama orang tua. Kalau orang tua mau berteriak dan teriakan itu tidak elok, antum sampaikan, pegang tangan ibu. Ibu, kata Pak Happy Chandra malam itu di villa, tak boleh ada teriakan di rumah ini, Bunda. Ketika kau berteriak dan teriakanmu tak elok aku dengar, maka teriakanmu akan membunuh jutaan orang anakmu ini. Tak sekedar belajar dari Solomon. Solomon memang terpuruk, termiskin, tapi banyak ilmu di dalamnya. And then, ini dia. Ketika antum sudah selesai dari Lata Buro, orang Solomon pun sama. Mereka walaupun terpuruk, yang kakak-kakak kelas 6-nya udah mau selesai, tapi dia punya rumus yang luar biasa. Ketika antum MI angkatan ke-8 diminta memilih di antara dua kata ini, antum memilih mana? On atau off? On apa off? Pasti antum akan memilih on, Pak Happy. Maka on kan spirit antum. Yang pertama apa? Kalau antum ingin sukses di luar sana nanti, jangan lupa Al-Quran itu harus disimpan di mind antum. Al-Quran yang kau hafal, Al-Quran yang kita belajari harus disimpan, tak cukup di lisan kita, tapi di hati kita. And then yang ketiga, orang Solomon bisa bangkit hari ini karena dia punya apa? Punya spirit. Jadi kuncinya ada 3. Yang pertama apa? Apa nah? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Antum gak bakal lupa sampai kapanpun. Karena apa? Antum lihat tulisan ini. Setelah dari Solomon, tahun 2015 hari itu kami merapat ke satu titik. Akhirnya saya menemukan kalimat ini. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu karena faktor karakter. Saya bicara sama Umi tadi di belakang. Umi, di Cidahu itu banyak pesantren-pesantren keren. Tapi yang dirindukan di bumi negeri ini bukan pesantren yang keren, tapi pesantren yang berkarakter. Di G20 hari itu Ustaz-Ustazah, kami hadir, kami mempelajari karakter-karakter di tiap negara. Ketika kami lihat, dimunculkan di Bali hari itu, di giant screen, ada karakter insan-insan di beberapa negara hari itu. Masya Allah, dimunculkan di screen yang pertama.
Kami mohon izin kepada Sekretariat Negara. Ternyata yang paling hebat di mata dunia hari itu, yang dimunculkan di layar di depan para tamu negara adalah Amerika Serikat, 11,5%. Yang kedua, ranking kedua setelah Amerika apa? Jepang. Berapa persen? Yang ketiga apa? Korea Selatan. Berapa persen? Ternyata yang berikutnya dimunculkan di depan kita semua adalah Malaysia, hanya 2,1%. Dan Singapura 7,2%. Lantaburo pasti lagi nunggu. Indonesia kira-kira berapa persen? Menurut antum lebih tinggi peringkatnya atau lebih rendah? Yang mengatakan lebih tinggi angkat tangan, angkatan ke-8. Terima kasih. Yang mengatakan lebih rendah angkat tangan. Oh, optimis semua hari ini. Dan saat itu di giant screen Sekretariat Negara mengklikkan di layar hari itu, Indonesia adalah 1,55%. Kenapa Lantaburo hadir? Kedua, ketiga, nanti ada 4, 5, 6, 7 dan sekian. Dari alam Lantaburo menyapa Indonesia. Karena salah satunya mengangkat peringkat itu. Antum tanya lagi, Pak Happy, emang seterpuruk itu Indonesia? Hey, hasil studi program for international Indonesia PISA 2015, Indonesia itu peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Lantaburo hadir mengangkat peringkat itu? Kenapa hari ini ada pembekalan sebelum kau menjadi alumni? Angkat peringkat itu, brother. Antum nggak percaya? Lihat sekolah ini. Ana bilang ke antum Pak Diki, Ana pernah datang ke pesantren dan pesantren jumlah santrinya dikit banget. Di sini dia. SD, seangkatan sama antum MI. Kami 10 orang bersama tim datang ke Aceh hari itu, kawan. Nyampe di Bandara Belan Bintang, kami menunggu orang yang menjemput. Kok tak ada yang menjemput? Tiba-tiba datang 10 orang, dia pakai kostum seragam, kami pakai helm. Berarti transportnya apa, Pak? Motor. Itu bilang motor. Kalau di Sumatera namanya bentor. Becak motor. Kami sopirnya di samping, penumpangnya di sampingnya. Kami berjalan memegang laptop di samping sopir itu. Udah 2 jam, kawan, menuju ke sekolah ini tak nyampe-nyampe. Saya colek drivernya, bang, kok gak nyampe-nyampe? Pak Chandra, 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Nyampe lah ke lokasi. Welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya kebuang karena terguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang di atas. Di situ ada berdiri, Allah Akbar, pada direkturnya. Direkturnya datang. Ahlan wa sahlan Pak Chandra. Ya Allah, santri-santri kami pasti akan senang melihat Anda hari ini datang. Waktu itu Pak Chandra, kau lagi motivasi korban tsunami Aceh 2.500 orang di Masjid Baitur Rahman. Mereka hanya ingin bertemu. Kau sebentar kok susahnya minta ampun. Sekarang santri kami pasti akan senang. Saya tanya, Ustadz, mana santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Mereka lagi sholat duha. Dan kedualah santrinya berapa orang? 5 orang. Santrinya 5 orang. Bunda 2 tahun di Cidahu. Santrinya berapa orang pada sekarang? 35. Itu udah 7 tahun LI Time School. Santrinya 5 orang. Kami dibawa ke satu tempat. Kami lesehan depan mereka. Mereka tak punya infocus, mereka tak punya sound system. Kami bilang kepada mereka, nah Pak Chandra ini bangga bertemu kau hari ini. Suatu saat ibumu pasti akan bangga. Dia mengatakan, Pak Chandra, kami dipesan dan tahfidzul Quran. Kami ingin belajar Al-Quran. Hah, sini saya. Anak kelas 3 SD itu maju ke depan. Saya peluk anak itu sambil mengatakan, ibumu pasti akan bangga, nak. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, Bunda, Anda tahu apa yang terjadi? Ini 2 anak yang tak punya kerudung. Dia berteriak sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Daripada Pak Chandra bercerita tentang ibu depan kami, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Ibumu ini sudah tak ada, Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Kami sejak gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Chandra, kami ingin belajar tentang Al-Quran. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, ibunya itu terseret ombak. Ibunya berteriak sambil mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nanti kau harus bisa baca Quran ya. Dia ingin belajar Al-Quran. Apalagi antum di tempat ini. Maka ahibati fillah,
Bersyukurlah selama berada di Lantaburo. Antum ini sebentar lagi, antum wisudanya kapan ya? Kapan wisudanya? Kamis besok. Masya. Bukankah itu adalah hari-hari yang antum tunggu? Betul? Antum pengen diwisuda, betul? Anak-anak El Aitam di Lokna hari itu, mereka pun sama ingin diwisuda sama seperti antum. Tapi qadarullah azza wa jalla. Saya masih ingat anak ini detik-detik mau wisuda minggu depannya, anak dibawa mereka ke satu titik. Ini dia tempatnya. Antum lihat kira-kira ini gambar apa? Hei kelas 6, ini gambar apa? Anak kelas 5 SD hari itu. Ada anak kelas 3 masih kecil. Anak gendong bunda. Mau kemana kau Pak Chandra? Jangan pulang dulu ke Jakarta. Aku ingin beri kado untuk ibuku Pak Chandra. Selama ini aku datang ke makamnya, tapi aku tak bisa baca doanya Pak Chandra. Aku mohon Pak Chandra jangan pulang dulu. Anak dibawa mereka ke tempat ini, ke kuburan masal. Yang satu kuburan itu 250 jenazah. Para calon penghafal Quran 5 orang itu mengatakan, Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburan orang tuaku di taman surga ya Allah. Mereka berlima, tapi setiap orangnya berkarakter. Satu anak ini dia anak Lok Semawe. Dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku ini dikuburkan tak seperti yang lain. Yang lain potongan tangan, potongan tubuh, tapi ibuku masih utuh di tempat ini Pak Chandra. Dia dikuburkan di sini. Bersyukurlah antum yang masih punya orang tua. Tapi jika di orang tua antum sudah tiada, dia pun bisa berdoa dengan cahaya Al-Quran. Kalau antum tanya Pak Happy, emang seburuk apa tempat dia? Antum lihat. Apa ada di Lantaburo yang kelasnya kayak gini kamu? Tidak ada. Apa selama 6 tahun antum di pesantren di MI Lantaburo, apa ada yang kelasnya kayak gini? Anak ngajar mereka baru 15 menit. Anak bilang manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras. Semua properti anak kehujanan. Anak suruh asisten, bro, ambil jas hujan aneh di bentar. Anak pakai jas hujan. Udah, mungkin juga kedinginan. Anak ini makan ngelipong, dia memegang jas saya, Pak Chandra. Manja kali kau ini. Kau baru kena air hujan 5 menit, kau langsung pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun di tempat ini Pak Chandra. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Lihat. Cerita ini di alam fil an-nas ini memuji kita. Liyabluwani aashkur am akfur. Hada min fadli Rabb. Mereka ini kayak Spiderman, berangkat ke sekolah harus kayak gini. Apa ada di Lantaburo yang kayak gini? Pakai tali antum dari Tangerang sampai ke Ma'had. Landing di depan Ma'had, di depan gerbang. Sampai kayak gini. Berarti kesimpulannya apa? Bersyukurlah antum punya Lantaburo yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Lantaburo. Maka di segmen terakhir hari ini, saatnya saya mengatakan kepada generasi, sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Sebelum saya ke Bandung, ada yang bertanya enggak? Tidak ada yang bertanya? Yakin nggak ada yang bertanya? Oke. Berarti kesimpulannya di segmen ini, saatnya kita harus sadar anak-anakku. Sebelum antum diwisuda, berarti kita kadang nggak sadar kalau kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Saya minta 3 menit sebelum saya tutup. Pertama, otak kita dari tahun ke tahun digerakkan oleh Allah. Jiwa raga kita digerakkan oleh Allah. Lantaburo digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Ustadz juga sama. Kakak kelas 6 juga sama. Antum dulu kak. Yang dulu teman-teman antum di luar sana, mereka bangga banget ketika masuk TK dengan kostum seperti ini. Before I close this moment, sebelum masuk ke Lantaburo, orang-orang di luar sana angkatan antum kah yang sekarang sudah kelas 6, mereka bangga dengan kostum mereka, betul? Yang antum sudah selesai kelas 6 KMI,
kelas 6 MI ini, mereka juga sama. Aku lihat anak SMP mereka di luar sana, mereka bangga dengan kostum merah abunya. Apalagi kakak kelas antum yang 10, 11, 12, mereka bangga seperti itu. Ketika saya katakan ini, antum pasti bilang, Ustadz, nanti anak SMP, SMA, anak akan meninggalkan semua seragam sekolah itu. Yes. Bukankah itu juga yang antum rasakan sebelum masuk ke Lantaburo? Antum masuk ke Lantaburo hari itu, antum menyelami samudra alam dari Al-Quran dengan kafah. Setahun sampai selesai. Impian antum hari ini apa? Ini dia kawan.